Setelah server siap, maka seluruh peserta akan menghubungkan ke server, kemudian latihan siap untuk dimulai. Setelah seluruhnya terhubung, maka di server akan tampil klien yang terhubung beserta lalu lintas datanya. Wasdal akan mengirimkan reel secara otomatis maupun manual kepada alamat yang dituju sesuai naskah penyelenggara. Reel akan diterima oleh Dansatgas, kemudian Dansatgas akan menjawab reel tersebut, meneruskan kepada alamat yang sesuai, dalam hal ini Kasilok, serta melampirkan produk apabila dibutuhkan dengan mengambil produk di desktop masing-masing klien. Reel tembusan akan diterima sesuai alamat, kemudian penerima tembusan juga bisa menjawab balik maupun melampirkan produk apabila diperlukan. Kemudian akan diterima kembali oleh pengirim. Sedangkan pada klien Wasdal, Wasdal akan bisa memonitor lalu lintas data pelaku, kemudian memonitor nilai mekanisme klien, serta memonitor produk yang terkirim sesuai format. Fitur pertama adalah fitur soal reel, merupakan lalu lintas data dari penyelenggara ke pelaku. Kedua, fitur tembusan reel merupakan lalu lintas data antara pelaku dengan pelaku lainnya dalam satu brigade yang sama. Fitur ketiga adalah fitur komunikasi, yaitu fitur yang merupakan sarana komunikasi antar pelaku di dalam satu brigade yang sama, berupa sarana chatting dalam bentuk teks, kemudian attachment file dalam berbagai format, baik itu format teks, format gambar, format video, format suara, dan lain-lain. Dan bisa juga melampirkan voice note atau rekaman suara. Fitur keempat adalah fitur produk, yang merupakan sarana monitoring produk yang telah diperoleh dari sumber, baik dari penyelenggara maupun pelaku lainnya dalam satu brigade yang sama. Fitur kelima adalah fitur riwayat, merupakan sarana pengecekan lalu lintas data dari klien itu sendiri. Aplikasi Sketchel merupakan aplikasi pengganti papan Sketchel manual yang terdiri dari peta induk, peta situasi, peta operasi, peta logistik, peta personil, dan peta teritorial. Seluruh peta termuat dalam satu aplikasi dengan merubah username sesuai dengan kebutuhan staf masing-masing. Fitur plotting memungkinkan user untuk plotting tanda taktis pada peta dengan cara memilih grup atau kecabangan TNI AD pada filter tanda taktis. Kemudian memilih tanda taktis yang dibutuhkan. Dilanjutkan dengan memasukkan koordinat. Kemudian bisa juga disertakan memasukkan teks pada kanan dan kiri tanda taktis. Ataupun bisa memindahkan tanda taktis secara manual. Sedangkan untuk peta itu sendiri, dimanapun kursor digerakkan akan secara otomatis menunjukkan koordinat UTM, LCO maupun koordinat geografis beserta ketinggian titik tersebut. Fitur drawing memungkinkan user untuk mengolah peta menggunakan
garis, lingkaran, kotak, poligon, maupun teks, disertai dengan warna yang berbeda sesuai dengan keinginan. Fitur ini juga dilengkapi dengan fitur penghitungan luas dan fitur penghitungan jarak untuk memudahkan dalam menganalisa daerah. Fitur Data Staff merupakan kelengkapan pada Sketchel Staff sesuai dengan format yang terdapat pada bujuk latihan Posko 1 yang berisi keadaan sekarang dan perubahan pada masing-masing data pada tiap-tiap staf. Staf 1 berisi data disposisi sampai dengan data kekuatan, staf 2 data kegiatan sampai dengan data latihan, staf 3 data kekuatan personil organik sampai dengan kerugian personil, staf 4 berisi data alpal sampai dengan kerugian material, dan staf 5 berisi data geografis sampai dengan data kondisi sosial. Seluruh peta atau Sketchel Staff seluruhnya sudah terintegrasi pada Sketchel induk atau Sketchel yang berada di posisi komandan. Apapun yang diperbuat staf pada Sketchelnya, baik itu penambahan gambar, teks, dan entry maupun perubahan data staf, akan secara otomatis terupload pada peta induk, sehingga memudahkan komandan untuk memelihara peta induknya. Fitur jam simulasi merupakan sarana pendukung dalam latihan posko yang menunjukkan perbandingan waktu asumsi dan waktu sebenarnya. Fitur aplikasi ini dilengkapi dengan entry database sehingga waktu asumsi akan berjalan secara otomatis sesuai dengan naskalat penyelenggara tanpa perlu setting manual pada saat pencocokan waktu. Untuk isi berita atau reel dapat dimunculkan pada kotak dialog di bawahnya sebagai acuan pada ruang penyelenggara, maupun dapat dinonaktifkan sebagai tampilan pada posko pelaku. Aplikasi Dinamika merupakan tahapan akhir dari latihan posko menggunakan sarana interaktif display sebagai media utama. Fitur drawing memungkinkan user untuk menggambar di atas peta topografi atau satelit menggunakan garis, lingkaran, kotak, poligon, dan teks, disertai warna sesuai kebutuhan. Fitur ini memungkinkan user untuk plotting di atas peta, serta menentukan untuk memecah atau menggabungkan tanda taktis tersebut sesuai taktik yang digunakan oleh user. Tampilan tanda taktis akan berupa aset pada model 3 dimensi. Fitur 3D Gameplay merupakan tampilan 3 dimensi sesuai dengan keadaan sebenarnya di medan. Fitur ini juga memiliki kemampuan untuk menggerakkan aset sesuai checkpoint yang ditentukan, serta kemampuan menembak sesuai aset dan animasi aset tersebut.
Fitur Map Ability memiliki kemampuan untuk menghitung luas daerah, menghitung jarak, serta menentukan sudut kompas. Kemudian fitur ini juga dapat merubah tampilan peta 2 dimensi dari topografi ke tampilan satelit maupun sebaliknya. Fitur korban tempur merupakan fitur yang digunakan untuk menghitung perkiraan korban tempur dengan cara input data kemampuan pasukan biru dan pasukan merah pada database dihadapkan pada kondisi medan dan cuaca yang berlaku saat itu. Fitur ini juga dapat menggambarkan keadaan daerah sesuai cuaca dan waktu secara manual maupun sesuai keadaan yang berlaku. Hasil korban kedua belah pihak akan muncul setelah kontak yang disepakati secara otomatis sesuai doktrin. Fitur integritas merupakan integrasi dari masing-masing mockup pada layar peta topografi, satelit, dan tampilan 3 dimensi. Pergerakan aset akan berlaku pada ketiga layer yang aktif secara otomatis. HoloLens Multiplayer merupakan aplikasi simulasi perang menggunakan perangkat Microsoft HoloLens. HoloLens Multiplayer menyediakan 12 peta lokasi latihan dan tanda taktis sesuai dengan satuannya. Peta lokasi latihan memiliki fitur seperti zoom in, zoom out, geser peta, dan perbesar peta yang tersedia pada menu bar di bawah. HoloLens Multiplayer menyediakan fitur plotting yang memungkinkan pengguna untuk memplotting tanda taktis. Sebelum melakukan plotting, pengguna diharuskan memilih peta lokasi. HoloLens Multiplayer menyediakan 12 peta lokasi latihan, seperti Asem Bagus, Amborawang, Cipatat, Batu Raja, Cibenda, Gerogak, Makalisung, Morotai, Natuna, Palian, Singkawang, dan Sintang. Setelah itu, pengguna memilih pelaku biru atau pelaku merah. Pelaku biru adalah kawan, sedangkan pelaku merah adalah lawan. Lalu, ada jenis pelakunya seperti Satpur, Satbanpur, dan Satbanmin. Setelah memilih pelaku, pengguna memilih tanda taktis dari satuan yang diinginkan dan memilih jenis tanda taktisnya. HoloLens Multiplayer memiliki fitur pergerakan. Fitur ini berfungsi untuk menggerakkan tanda taktis secara otomatis melewati poin-poin yang sudah ditentukan oleh pengguna. Pergerakan tanda taktis yang sama pun akan ditampilkan pada pengguna HoloLens yang lain. HoloLens Multiplayer juga memiliki fitur kontak tempur. Fitur ini digunakan untuk mensimulasikan bagaimana keadaan di lapangan ketika antara kendaraan bersenjata berperang. Fitur ini dilakukan dengan melibatkan pelaku biru dan pelaku merah. Ketika semua pelaku sudah melakukan plotting tanda taktis dan mengatur poin-poin pergerakan, maka kontak tempur dapat dijalankan. Terlihat pelaku biru dan pelaku merah saling menyerang.